Wa qad warada anna akilatar riba yuhsaruna fi safil kilabi wal khanaziri min adli khilatihim ala aklir riba kama musiho ashabus sabti hina tahayyalu ala ikhrajil haitani allati nahakumullahu an istiyadiha yaumas sabt. Dan sungguh telah datang riwayat bahwasanya akhilatar riba, para pemakan harta riba, yuhsaruna fi sotir kilab, nanti mereka bakal dikumpulkan tuh, digiring dengan bentuk-bentuk kita kata anjing-anjing, wal khonaziri dan babi. Jadi udah ketahuan tuh kalau udah itu satu gambaran anjing binatang kita kata yang sangat kita kata parakus, tuh babi sangat jorok dengan para kita kata pelaku dosa ini. Min adli khilatihim, karena mereka membuat tipu daya ala akli riba, terhadap kita kata itu makan atau kita kata menggunakan harta-harta dari hasil ribawi. Kama musiho ashabus sabat, sebagaimana itu dirubah bentuknya orang-orang yang masyhur itu para pelaku ya di hari Sabtu. Yahudi dulu emang dasar kita kata bengal juga, kagak dikasih, dia bikin tuh tipu daya, dia bikin kita kata kalah-kalahan bahasa kita nih. Hari Sabtu hari besar mereka, nggak boleh tuh dia nyarikan kerjaan duniawi. Namanya kita hari Jumat kan mestinya buat akhirat. Iya. Kalau kita Jumat terasa Jumat tuh jam 11. Iya. Speaker udah bunyi, baru wah ya, lupa gua hari Jumat ya. Iya. Kayak begitu. Ya, zaman dulu mungkin orang-orang tua kita hari Kamis sudah siap gitu ya. Dia dengan potong kuku segala macam. Nah, ini Yahudi ini pada hari Sabtu ketika dilarang untuk mencarikan, bener sih nggak nyarikan, cuman dibikin tuh kita kata satu kalah-kalahan, satu kita kata hela tipu daya supaya nanti nangkepnya hari Minggu. Oh, tapi tetap aja kan tadi bikin kalah-kalahan hari Sabtu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini ketika mereka tahayyalu itu membuat kita kata tipu daya, membuat hela ala ikhrajil haitani, untuk bisa mengeluarkan ikan allatina hahumullahu an istiyadiha yaumas sabt, yang Allah larang untuk kepada mereka untuk kita kata berburu atau mencari ikan di hari Sabtu. Kita kalau mancing kan sewaya-waya. Kita mancing sekedar mancing ya, mancing kan pusat sampai jauh banget. Mana mancing? Di ujung Berung. Iya kagak apa-apa dah. Iya namanya kita sekedar namanya buat ya bahasa kasar nyari hiburan. Ya, cuman jangan tiap hari biar ngaji lupa dia ya. Mana? Mancing kan tadi. Belum pulang. Nah, ini orang Yahudi ketika mereka dilarang untuk mencari ikan atau kita kata itu tadi untuk berusaha urusan dunia di hari Sabtu. Nah, ini ya akhirnya dari hari Sabtu kita kata dimulain kerja, nanti hari Minggu dia baru ambil tuh. Falamma fa'alu zalika, manakala mereka lakukan itu, massahumullahu qiradatan wa khanazira. Itu Allah rubah bentuknya, dimasah namanya dengan bentuk kita kata ya itu tadi kita kata monyet-monyet dan babi-babi. Ini bahasanya memang sebut seperti ini. Kita kan kalau ngomong babi kagak pada tempat ini kurang enak juga didengar. Iya, cuman karena memang Allah sebut seperti ini menandakan buruknya tuh, jeleknya kerjaan yang mereka lakukan. Ini ketika mereka melakukan ini ada 3 kelompok nih masyarakat menanggapinya. Kata yang satu, ya biasa dah namanya kerjaan-kerjaan begini ada, jadi bawel amat, ya urusan dia mau bagaimana kek. Oh, ini yang satu kelompok. Yang satu lagi, iya juga begitu juga. Nasihatin. Nah, cuman kalau ada apa-apa, nah gue jadi bawa-bawa. Tuh, ini yang satu lagi. Yang ketiga inilah yang menasihati mereka supaya itu jangan dilakukan, karena nanti akan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ini mereka orang-orang yang kita kata tadi menasihati sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini dimusuhin oleh mereka nih. Nah ini lahan gua ngapa jadi lu bawel amat, bahasa kita dah. Iya. Nah sekarang begitu. Iya. Namanya ada satu kerjaan atau bisnis yang kagak-kagak. Coba-coba kita suka usik. Nah, marah dia. Wa hakazal ladzi yatahayyaluna 'ala riba bi anwa'il hiyal. Dan begitu pula mereka yang membuat hela tipu daya terhadap perbuatan riba bi anwa'il hiyal, dengan berbagai macam tipu daya. Nah, ini helatun jamannya hiyal. Fa innallaha ta'ala la takhfa 'ala fa innallaha ta'ala la takhfa 'alaihi al-mukhtalin. Karena Allah Ta'ala itu enggak kita kata tersembunyi atasnya tipu daya orang yang membuat tipu daya. Allah tahu, iya. Biar kita kata pakai dikala-kalain, disamar-samarin, tahu Allah apa yang ada dalam hatinya. Nah, Allah tahu. Nah, ini yang berkaitan dengan tipu daya ini dalam hukum-hukum masalah ribawi ini, Imam Syafi'i masih benarkan untuk ketika terjadi keterpaksaan itu ada hela di dalam masalah ribawi. Tapi Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah melarang yang namanya kita kata itu ada tipu daya atau ada hela di dalam masalah barang ribawi, dan ini pun dilakukan karena keterpaksaan. Nah ini lebih jauh lagi kalau kita bicara masalah ini hukum-hukum fikih, jadi perlu banyak ilmu yang dilibatkan. Jadi ketika kita itu masuk dalam namanya lembaga keuangan, nah ini bentuk usahanya begitu banyak, iya, sehingga perlu namanya pemilihan hukum secara masing-masing hukumnya. Tidak semua apa yang terjadi itu yang dilakukan oleh kita kata di dalam satu lembaga keuangan ya bentuk-bentuk yang dilarang. Tapi ada yang kita kata ada kirot, ya ada kita kata wadiah, ada ini, ada itu. Nah, perlu kita kata dilibatkan hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini udah ada lembaganya, kita ada DSN, ada lembaga keuangan syariah segala macam yang mereka ini semua kita kata mengawasi untuk praktek-praktek yang ada kita kata baik itu di bank-bank syariah maupun bank-bank konvensional. Cuman kalau kita ke rada-rada ke Timur Tengah emang radaan juga, iya. Pokoknya yang namanya begitu udah, nah begitu aja dah, udah kagak boleh aja dah. Tapi itu nanti kan masing-masing ada, ya bentuk usahanya, ada yang kita kata pinjaman, ada yang namanya kita kata modalin, ada namanya mudoroba bagi hasil segala macam yang mengikuti apa yang sudah ilmu hukum syariat. Nah itu tegaskan di dalam masalah tersebut. Jadi kita hanya gambaran-gambaran umum yang berkaitan dengan kita kata apa riba yang terjadi pada masa jahiliyah, itu riba namanya riba fadl dan riba nasi'ah. Jadi di zaman Rasulullah ini orang ketika dia belum tahu hukum itu nukar barang sembarangan aja, yang namanya kita kata korma dengan korma, ya gandum dengan gandum, emas dengan emas. Nah ini belum tahu hukumnya, sehingga ketika ada sahabat itu melaporkan tentang pekerjaan-pekerjaan dilakukan, Rasulullah larang. Seperti itu ada petani di Khaybar ini, dia punya korma cakep. Nah sebagian lagi punya korma rada kualitasnya kurang baik. Jadi ditukar tuh korma saya satu sok, kormanya menjelekan 2 sok. Kata Rasulullah kagak boleh, mestinya itu ditaksir dulu korma ente berapa tuh harganya. Korma ente berapa harganya, baru ada transaksi. Nah ini yang berkaitan riba fadl dan riba nasi'ah, yang disebut juga riba qard, riba kita kata pinjaman-pinjaman yang mensyaratkan daripada kita kata itu manfaat atau lebihnya sebelum kita kata melakukan akad kita kata di dalam transaksi pinjam tersebut. Karena di zaman jahiliyah ini udah ada yang model-model begini. Wa qala Ayyub as-Sakhtiyani, dan berkata itu Syekh Abu Ayyub as-Sakhtiyani,
As-Suhtani. Yukhadi'una Allah Ta'ala kama yukhadi'una sabyan. Mereka yang membuat tipu daya di dalam urusan-urusan ribawi ini menipu kepada Allah sebagaimana mereka menipu kepada anak-anak. Yang anak-anak, kadang-kadang kan kita yang bahasa kata yang tua atau kita kata yang orang tua suka nipu anak-anak tuh, suka bohong-bohongin segala macam, segala macam. Walau atau amro iyanan kana ahwana alaihim. Andai kata mereka datangkan tuh perintah secara jelas-jelasan, adalah itu lebih hina terhadap mereka. Kalau andai kata itu dilakukan secara jelas-jelasan, itu lebih hina lagi tuh. Iya, terhadap mereka yang melakukan tipu daya di dalam urusan-urusan yang mestinya itu memang sudah jelas dilarang, tapi dengan berbagai macam cara, nah dia lakukan tuh seolah-olah itu adalah bagian yang dibenarkan. Ini Imam Ayyub As-Sakhtiyani, Imam Ayyub As-Sakhtiyani, Imam Abu Ayyub bin Abi Ubay At-Tamimah As-Sakhtiyani ini adalah salah seorang daripada kita kata apa? Para orang-orang kita kata golongan tabi'in yang lebih awalnya. Ayyub As-Sakhtiyani kalau kita baca apa namanya ya tentang urusan-urusan begini berkaitan dengan kita kata apa? Itu ulama-ulama yang hidup masa tabi'in, tabi'in. Nah, begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil itu dari mereka.